got so much motherfucking designer right now. Every town, bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block. Model tanpa karui hijab. Target pasar, targetnya berupa pelanggan kita adalah remaja sampai dewasa, terutama mahasiswa, yang mana merupakan orang yang memperhatikan terhadap penampilan kekinian. Solusi, model hijab yang kekinian, baik dari segi mudah dipakai, simpel, warna yang kekinian, harga terjangkau, standar, serta ramah di kantong, mudah dijangkau meski ada pelanggan yang rumahnya jauh dari toko offline. Kami akan menyediakan toko secara online dengan bantuan jasa pengiriman kurir. Kemudian komunikasi dan distribusi berupa toko offline store secara face-to-face, serta toko online store menggunakan media sosial dan juga jasa pengiriman kurir. Kemudian tipe relasi dengan konsumen. Cara berhubungan dengan konsumen dengan menggunakan aplikasi media sosial, Instagram, dan chat WhatsApp. Sehingga komunikasi bisa terjalin dua arah. Kemudian metode pemasukan. Pemasukan dari karui hijab berasal dari hasil penjualan produk itu sendiri. Kemudian aset. Aset dalam hal ini berupa alat canggih, yaitu handphone dengan signifikasi yang canggih dan bagus serta laptop. Kegiatan utama berupa model produk yang nantinya karui hijab akan terus mengikuti tren yang ada dan juga mencari inovasi dalam hal permodelan jilbab tersebut. Kemudian pemasaran karui hijab akan menambahkan segmen pasar disertai dengan menambah pemodelan dari segmen tersebut, baik dari segi bahan, ukuran, warna, model, dan sebagainya, serta terus mengevaluasi strategi pemasarannya setiap saat agar tidak kalah bersaing dengan produk yang lain dan bertahan di era ketatnya persaingan dengan produk yang sejenis. Kemudian pemeliharaan aplikasi berupa pemantauan keamanan terhadap cybercrime dan sebagainya. Kemudian pengembangan produk, menambahkan produk dari segi bahan jilbab, model, memanfaatkan bekas dari pembuatan jilbab menjadi barang yang lain. Kemudian suppliers and partners, pihak ketiga pemasok dari karui hijab adalah jasa kurir yang bekerja sama dengan pihak bersangkutan tersebut, dan juga pemasok bahan dari jilbab kami nantinya dapatkan dari bisnis keluarga teman kami sendiri. Yang teman kami tersebut juga termasuk investor kami. Kemudian partners dalam bisnis kami adalah investor yang berasal dari teman maupun keluarga sendiri. Metode pengeluaran berupa vendor, biaya dari hal pemasok, distributor, dan biaya eksternal yang dibutuhkan perusahaan. Tapi dalam hal ini yang termasuk hanyalah biaya pemasok dan juga distributor. Kemudian operasional, dalam hal ini biaya yang harus dikeluarkan adalah biaya operasional toko. Pertama segmen itu adalah perilaku konsumen, yaitu segmen kelas menengah atas dan segmen kelas menengah bawah. Yang pertama itu ada mass market, adalah bisnis model yang segmen pasarnya banyak dan semua orang bisa beli. Seperti halnya karui hijab, di mana jika segmen pasarnya menengah ke atas, konsumen melihat dari tren model hijab sekarang ini. Dan apabila segmen pasarnya ke bawah, konsumen melihat dari segi harganya yang ramah di kantong dan disertai dengan warna yang kekinian. Selanjutnya yang B itu ada mass market, adalah bisnis model yang segmen pasarnya spesifik. Seperti halnya karui hijab yang model hijabnya tidak biasa, tetapi terdapat inovasi yang lebih praktis dan instan. Misalnya hijab segi 4 yang bisa langsung dipakai tanpa harus memakai peniti. Itu ada segmen yaitu adalah bisnis model dari kebutuhan konsumen serta permasalahan yang dimiliki konsumen. Nah, seperti halnya itu konsumen bisa membeli hijab di toko karui secara grosir maupun eceran, dan juga karui hijab menjual berbagai model hijab yang kekinian dan praktis. Lalu yang D itu ada diversified, itu adalah bisnis model yang melayani 2 atau lebih dengan kebutuhan yang berbeda dan saling bergantung satu sama lain. Seperti halnya karui hijab yang menjual aksesoris hijab. Contohnya itu aksesorisnya itu seperti bros, anting hijab, bandana, kalung panjang, strap masker, hair clips, dan ciput. Kemudian yang nomor 2, value proposition, proporsi nilai bagaimana pelanggan dapat beralih dari satu perusahaan ke perusahaan lain melalui produk layanan yang ditawarkan oleh perusahaan berbeda dengan persaingan. Newness, produk baru belum ada sebelumnya memiliki keunikan tersendiri. Sama halnya jilbab karui yang memiliki model jilbab yang modis dengan merek belum ada sebelumnya. Performance, peningkatan produk atau layanan yang ditawarkan. Produk karui nantinya akan menambah model jilbab yang fashionable dengan penggunaan praktis dan simpel sesuai dengan tren saat itu yang nantinya akan selalu mencari inovasi. Kemudian customization, perusahaan penyesuaian dengan kebutuhan konsumen akan mendapat nilai lebih. Dalam hal ini, konsumen mencari jilbab yang fashionable sesuai dengan zaman sekarang dan mudah untuk dipakai, maka dalam perkembangannya jilbab karui akan menyesuaikan terus model atau fashion yang lagi tren saat itu, juga seperti halnya sekarang dengan menampilkan penggunaan jilbab tanpa menggunakan jarum betul.
Kemudian getting the job done. Bagaimana produk itu berfungsi sebagai pembantu dalam menyelesaikan pekerjaan konsumen. Jilbab Karwi menyediakan jilbab dengan model praktis tanpa perlu penggunaan jarum pentul sehingga membuat konsumen hemat waktu dan juga uang. Kemudian desain. Desain menarik untuk setiap individu yang memiliki pendapat yang masing-masing berbeda. Karwi hijab memiliki desain merek yang simpel, tidak ramai maupun mencolok sehingga sangat pas untuk orang yang fashionable, yang memiliki karakteristik penyuka terhadap hal-hal yang simpel dan juga estetik. Kemudian brand. Pelanggan dapat menemukan nilai produk dari merek yang telah dikenal oleh masyarakat luas. Jilbab Karwi melakukan perluasan dalam promosinya melalui media sosial dan nantinya juga dengan marketplace ataupun layanan Google agar dapat dikenal oleh masyarakat. Kemudian price. Bagaimana barang ditentukan pesaingnya yang jadi dasar dalam menentukan produk yang ditawarkan. Jilbab Karwi dalam menentukan harga produk dengan penyesuaian harga di pasaran yang pas dengan kualitas dan model yang dimilikinya. Kemudian cost reduction, strategi pengurangan biaya dalam pencegahan penurunan profit. Strategi Jilbab Karwi nantinya dengan menggunakan konsep pembelian gross-in yang nantinya akan menekan dalam hal biaya distribusi. Kemudian risk reduction, resiko yang ditimbulkan produk yang ditawarkan pada pelanggan sangat kecil. Jilbab Karwi dalam pendistribusian online store menyediakan jasa asuransi untuk pelanggan yang biayanya ditanggung oleh penjual. Kemudian accessibility, produk dengan mudah diakses semua orang. Jilbab Karwi selain offline store juga menggunakan online store sehingga pelanggan yang rumahnya jauh dari offline store dapat menjangkau atau tetap bisa membeli menggunakan online store meski dihalangi oleh jarak. Channels. Nah, channels ini menggambarkan sebuah perusahaan dapat menjalin komunikasi dengan pelanggannya dalam menyampaikan proposisi nilai. Itu yang pertama, A, yaitu sales force. Itu adalah penjualan yang dilakukan oleh karyawan. Seperti halnya Karwi hijab, yang karyawannya juga ikut menawarkan produk ke saudara, teman, bahkan orang yang terdekat mereka. Nah, karyawan Karwi hijab juga menjualkan produk di toko nyata atau offline store, dan dalam online store karyawan sebagai admin akun media sosial. Lalu yang B yaitu web sales adalah penjualan melalui web, yaitu toko online. Seperti halnya Karwi hijab menjual produknya lewat Instagram yang bernama Karwi Store It dan juga WhatsApp. Nah, dengan mempromosikan lewat Instagram dan WhatsApp itu diharapkan bisa menarik pelanggan untuk membeli produk. Ada own stores, itu adalah penjualan melalui toko sendiri. Seperti halnya Karwi hijab yang membuka toko hijab di sekitar UIN Raden Mas Said, Surakarta. Jadi penjualannya itu tidak hanya lewat Instagram dan WhatsApp. Terus yang D itu ada partner stores, itu adalah penjualan melalui toko partner atau mitra kerja seperti halnya Karwi hijab, juga membuka dropship dan reseller. Nah, resellernya itu berupa relasi teman sendiri ataupun saudara. Dengan adanya mereka, Karwi hijab diharapkan bisa menjangkau pelanggan yang lebih luas, terus mendapatkan margin yang lebih besar, terus memiliki kesempatan ekspansi bisnis, lalu menghemat biaya promosi, dan bisa membangun komunitas. Lalu yang E ada wholesaler, yaitu adalah penjualan melalui grosir, seperti halnya Karwi hijab. Menjual produknya bisa grosir dan eceran. Nah, itu bisa melalui offline store maupun online store. Kemudian yang keempat, customer relationship. Hubungan dengan pelanggan seharusnya dibangun dengan customer segment. Dibagi menjadi 6 tipe, yaitu yang pertama, personal assistant, komunikasi antara pelanggan dan petugas karyawan membantu pelanggan dalam proses penjualan. Jilbab Karwi dalam komunikasi dengan pelanggan menggunakan sarana chat WhatsApp dan juga DM IG sehingga komunikasi bisa dua arah, sedangkan dalam offline store komunikasi kami secara langsung atau face to face. Kemudian yang kedua, dedicated personal assistant, seorang khusus melayani pelanggan secara individu atau pelayanan khusus. Jilbab Karwi secara online store dalam pelayanannya melayani dengan khusus dengan interaksi antara satu admin dengan satu pelanggan. Kemudian yang ketiga, self service, perusahaan memberikan sarana yang dibutuhkan pelanggan. Jilbab Karwi memberikan sarana berupa alat pembayaran secara kris, di mana kris ini dapat digunakan dalam berbagai pembayaran. Kemudian yang keempat, automated service, yaitu hubungan penggabungan antara proses layanan mandiri dan otomatis. Jilbab Karwi akan menyediakan saluran layanan mandiri utama mencakup chatbot, WhatsApp otomatis. Kemudian yang kelima, komunitas, perusahaan membuat komunitas mendiskusikan tentang keinginan para pelanggan. Jilbab Karwi akan membentuk komunitas yang nantinya akan membahas bagaimana pendapat pelanggan terhadap produk dari hasil kuesioner yang telah dibagikan oleh kami dan diisi oleh pelanggan, yang nantinya juga akan mencari solusi dari kritik pelanggan tersebut dan sebagainya. Kemudian yang keenam, correction, membentuk hubungan dengan konsumen dalam penciptaan promosi nilai baru. Produk Karwi akan menerapkan strategi promosi yang dilakukan pada awal pembukaan usaha dalam menarik pelanggan serta membentuk hubungan yang positif dengan pelanggan dan juga memunculkan promosi pada
waktu istimewa dalam tanggalan. New streams yaitu arus pendapatan yang menampilkan keadaan keuangan perusahaan yang diperoleh dari uang tunai dari setiap segmen konsumen. Nah, sebuah model bisnis ini dapat melibatkan dua tipe, yaitu yang pertama yaitu ada transaction revenue, yaitu pendapatan yang diperoleh dari sekali pembayaran dari pelanggan. Seperti halnya Karwi Hijab yang menerima pembayaran dari setiap pelanggan yang berbeda-beda ketika pelanggan tersebut membeli produk di Karwi Hijab. Lalu yang B itu ada recurring revenue, yaitu pendapatan yang diperoleh dari sebuah bisnis di mana pelanggan yang membayar dalam pola berlangganan atau langganan setiap bulan. Nah, itu seperti halnya Karwi Hijab juga ada beberapa investor yang setiap bulannya itu investor tersebut menginvestasikan dananya di Karwi Hijab. Investornya itu berasal dari relasi teman sendiri ataupun saudara. New streams itu terdapat beberapa tipe, yaitu yang pertama ada A, aset sale, yaitu perusahaan menjual asetnya untuk memperoleh pendapatan, seperti halnya Karwi Hijab yang menjual berbagai hijab dan aksesoris. Nah, di mana konsumen itu bebas menggunakan barang tersebut. Nah, lalu yang B itu ada usage fee, yaitu pendapatan yang didapat dari beberapa banyak pelanggan yang menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan, seperti halnya yang dilakukan oleh Kalong Outdoor yang menyewakan peralatan untuk camping untuk beberapa hari, misalnya untuk 3 hari, 4 hari, 5 hari, dan seterusnya. Kami menggunakan contoh tersebut karena dalam aplikasinya itu bisnis kami tidak menerapkan tipe ini. Lalu yang C ada subscription fee, yaitu pendapatan yang diperoleh dari menjual layanan secara terus-menerus. Seperti halnya Karwi Hijab yang memberikan pelanggan kesempatan untuk terus mendapatkan manfaat dari produk yang kami tawarkan selama mereka berlangganan. Nah, contohnya itu kita memberikan potongan harga sebesar 2% setiap pelanggan tersebut membeli produk kami setiap bulan dengan jumlah yang banyak. Lending atau renting atau leasing, yaitu pendapatan yang diperoleh dengan cara memberikan hak eksklusif kepada seseorang untuk menggunakan aset tersebut dalam periode tertentu, dan selama penyewaan tersebut dikenakan biaya sewa yang harus dibayarkan ke pemilik aset. Nah, seperti halnya yang dilakukan oleh rental PlayStation Campus, di mana mereka itu menyewakan PlayStation-nya kepada pelanggan dengan memberikan batasan waktu seperti 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan seterusnya. Nah, kami menggunakan contoh tersebut karena dalam aplikasinya itu bisnis kami tidak menerapkan tipe ini. Lalu selanjutnya ada licensing, yaitu pendapatan yang diperoleh dari pemberian hak intelektual dari perusahaan agar orang yang membeli lisensinya tersebut itu dapat menggunakan perusahaan mereka dalam membuka usaha yang sama, seperti halnya yang dilakukan oleh Disney Consumer Product yang sudah banyak memiliki lisensi. Disney itu tercatat sebagai perusahaan pemegang lisensi paling untung di dunia. Sumber pemasukan Disney pada tahun 2011 itu berasal dari waralaba lisensi Toy Stories yang meningkat seiring meledaknya film Toy Story 3. Nah, kami menggunakan contoh tersebut karena dalam aplikasinya bisnis kami tidak menggunakan tipe ini. Lalu yang F itu ada brokerage fee, yaitu pendapatan yang diperoleh dari layanan perantara, di mana besar biaya diperoleh dari besarnya persentase yang telah disepakati bersama. Seperti halnya Karwi Hijab juga memiliki beberapa investor, semakin besar dana yang dikeluarkan oleh investor tersebut, maka semakin besar pula keuntungan persen yang didapatkan investor. Lalu yang G itu ada advertising, yaitu pendapatan yang diperoleh dari mengiklankan suatu produk, merek ataupun jasa, seperti halnya dari perusahaan Next Digital yang merupakan agensi marketing dan digital marketing. Perusahaan ini menyediakan layanan SEO management, digital marketing, social media marketing, serta web development. Nah, kami menggunakan contoh tersebut karena dalam aplikasinya bisnis kami tidak menerapkan tipe ini. Kemudian, nomor 6, key resources merupakan aset penting agar bisnis berjalan baik. Setiap model bisnis membutuhkan sumber daya yang dikategorikan menjadi 4 tipe, yaitu yang pertama physical assets. Dalam produk kami berupa ruko, tanah, mesin elektronik, yaitu HP dan laptop. Kemudian intellectual resources, jilbab Karwi memiliki merek jilbab yang berbeda dengan yang lain. Kemudian yang ketiga human resources, sumber daya manusia. Jilbab Karwi nantinya apabila mengalami perkembangan dengan pesat, maka akan menerima 4 karyawan sebagai pembantu pengoperasian admin dalam hal promosi transaksi dengan pembeli.
Nantinya, sebelum bekerja akan ada training. Kemudian yang keempat, financial resources, keuangan, kinerja perputaran uang dalam perusahaan. Jilbab Karwi apabila mendapat keuntungan bersih, maka akan diputar lagi buat tambahan membeli bahan jilbab agar menambah jumlah produksi. Modal serta apabila ingin menambah produk biasa juga menggunakan uang investasi jadi relasi. Activities yaitu menggambarkan aktivitas penting yang dilakukan oleh perusahaan agar bisnis yang dilakukan oleh perusahaan, agar bisnis yang dilakukannya itu dapat bekerja dengan baik. Yang pertama itu A, yaitu production, yaitu aktivitas yang berhubungan dengan perancangan, pembuatan, dan pengiriman produk. Seperti halnya Karwi Hijab membuat desain model hijab yang kekinian dan mengikuti tren. Nah, untuk pembuatannya, kami bekerja sama oleh partner kami, di mana pemilik Karwi Hijab itu membuat desain hijab. Nah, lalu partner yang kami itu menjahit dan membuat hijabnya. Untuk pengiriman, kami menggunakan jasa ekspedisi, seperti JNT Express, JNE Express, terus Si Cepat Express, dan ekspedisi lainnya. Yang D yaitu pemecahan masalah, yaitu aktivitas yang berhubungan dengan masalah yang timbul dari produk tersebut. Seperti halnya Karwi Hijab, pada saat memulai usaha, hanya meluncurkan satu produk hijab saja, yaitu hijab segi 4. Nah, karena zaman ini semakin berkembang, maka Karwi Hijab menambahkan model hijab, terus warna hijab, bahkan motif hijab yang kekinian dan mengikuti trennya. Lalu yang C yaitu ada platform atau networks, itu model bisnis yang aktivitas utamanya berhubungan dengan jaringan dan sebagian besar perusahaan bergerak di bidang teknologi informasi. Seperti halnya Karwi Hijab yang sebagian tokonya itu membuka toko online, itu atau online store melalui Instagram dan WhatsApp, serta melakukan promosi lewat Instagram dan WhatsApp. Nah, kita juga bisa melihat perkembangan tren dari layanan Google Analytics. Kemudian yang ke-8 kayak partnership, pentingnya kerjasama dengan mitra atau perusahaan lain dalam optimalisasi bisnis. Terdapat ada 3 tipe kayak partnership, antara lain optimization and economic of scale, mengoptimalisasikan alokasi sumber daya dan aktivitas. Jilbab Karwi akan memanfaatkan sisa dari kain jahit untuk dibuat kembali menjadi suatu barang maupun aksesoris jilbab. Misalnya saja dibuat strap, masker, dan sebagainya. Kemudian reduction of risk and uncertainty, pembentukan suatu area strategis, suatu area selama berkompetisi. Jilbab Karwi nantinya akan membentuk suatu aliansi yang bertujuan untuk menjual produk. Kita akan menyebar para sales ke berbagai daerah. Kemudian acquisition of particular resources and activities, perluasan kemampuan perusahaan dengan mengandalkan perusahaan lain dalam penyediaan sebagian sumber daya. Jilbab Karwi bekerja sama dengan pihak lain dalam pemasokan bahan jilbab serta bekerja sama dengan pihak jasa jahit dalam menjahit model jilbab yang dirancang. Cost structure yaitu yang menggambarkan semua biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu model bisnis. Yang pertama ada cost driven, yaitu model bisnis yang berfokus pada penekanan biaya serendah mungkin. Seperti halnya Karwi Hijab yang memfokuskan targetnya yaitu kalangan menengah ke bawah, terutama pada mahasiswi. Nah, dengan menekankan harga sehingga bahan hijabnya itu standar. Lalu yang D itu value driven, yaitu perusahaan yang tidak terlalu mementingkan biaya yang akan muncul ketika mendesain sebuah model bisnis dan lebih fokus pada penciptaan nilai. Nah, seperti halnya Karwi Hijab, meskipun modelnya mengikuti tren dan ada inovasinya, tetapi dalam penetapan harganya itu termasuk ke dalam harga yang standar dan lebih mementingkan nilai agar pelanggan tertarik dengan produk Karwi Hijab. Walaupun pelanggan itu membeli Karwi Hijab yang harganya murah dan harganya standar, tetapi pelanggan bisa tampil fashionable.